Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kita kesehatan dan kesempatan, memberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat maghrib kita dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana doa tadi yang kita mohonkan kepada Allah, kita ingin salat kita diterima, maka kita juga berupaya, selain berdoa juga berupaya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya kita adalah belajar bagaimana tata caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ibadah yang paling utama adalah salat. Maka kita pelajari bagaimana cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya dalam sholat itu tidak cukup hanya sekedar asal gerak, asal baca. Namun kita pelajari bagaimana bacaan sholat dari awal sampai akhir, dan bagaimana gerakan sholat dari awal sampai akhir, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat bagaimana cara sholatnya beliau dari hadis-hadis beliau. Hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka, khususnya fikih tentang sholat.
Itulah yang kita pelajari pada malam hari ini dan pada malam-malam sebelumnya, yaitu fikih sholat yang kita ambil dari beberapa kitab fikih, di antaranya kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita juga mengambil dari Safinatun Najah, kita juga mengambil dari fikih sunnah, al-fiqhul manhaji dan lain sebagainya. Semua ini menjadi referensi agar sholat kita semakin yakin, semakin mantap bahwasanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah merangkum semua pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kita rangkum dan kita simpulkan bersama dengan mempraktekkan sholat, khususnya rukun-rukunnya. Kemarin kita sudah mempraktekkan rukun-rukun sholat dari sejak berdiri sampai salam. Nah, kemudian ada pembahasan tentang berdiri yang kemarin belum selesai kita bahas. Bahwasanya berdiri dalam sholat itu merupakan salah satu rukun, artinya hukumnya adalah wajib. Orang yang sholatnya duduk sementara masih sanggup berdiri, maka sholatnya tidak sah pada sholat fardu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau tidak sanggup berdiri, barulah duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau duduk masih belum bisa, maka di atas lambung atau berbaring. Hadisnya itu, namun para ulama berijtihad, ya. Berijtihad melalui hadis tadi bagaimana cara cara berdirinya orang yang sakit, ya, yang tidak sanggup berdiri. Lantas bagaimana cara berdirinya? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang tidak sanggup berdiri, maka sholatnya sebagaimana hadis tadi boleh sambil duduk. Lafaz hadisnya umum, sambil duduk. Namun duduknya orang sakit beda-beda kemampuannya. Ada yang masih sanggup duduk di atas kursi, ada yang bahkan masih sanggup duduknya iftirash, ada yang bisanya duduk bersila, bahkan ada yang bisanya duduk selonjoran, ya. Semua ini dijelaskan oleh para ulama. Kemarin kita bahas ini. Jadi ketika seseorang sakit, tidak sepantasnya dia malah meninggalkan sholat dengan alasan tidak bisa berdiri, padahal sudah dikasih keringanan bisa duduk, ya. Maka cara yang pertama yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit, sholatlah sambil duduk, dan duduknya yang pertama kalau masih mampu duduknya adalah duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Seperti duduknya kita saat duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, yaitu duduk semacam ini, ya. Ini yang paling pertama, ya. Kalau kita tidak sanggup sholat sambil berdiri pada sholat fardu, sholatlah sambil duduk, duduknya duduk iftirash semacam ini. Nah, kemudian cara takbirnya sama, ya, niat takbir, kemudian bersedekap sama seperti saat kita berdiri. Kemudian rukuknya cukup ditundukkan kepala kita semacam ini. Nah, ini menundukkan kepala sebagai rukuknya.
Sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujudnya biasa seperti sujud biasa. Nah, selama masih bisa sujud semacam ini. Nah, ini cara pertama. Kalau ternyata cara semacam ini tidak bisa, boleh dengan duduk selonjoran, ya, kakinya dihadapkan ke kiblat semacam ini. Takbiratul ihram, ya. Kemudian rukuknya menundukkan kepala semacam ini. Kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, dan sujudnya menunduk lebih rendah daripada rukuknya. Semacam ini dan seterusnya sampai salam. Ini bagi yang tidak sanggup duduk iftirash. Kalau masih sanggup berdiri sebagian, akan tetapi kakinya tidak bisa ditekuk untuk sujud, boleh juga duduk di atas kursi. Namun selama masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, maka tidak langsung sholatnya duduk di atas kursi ketika takbiratul ihram, tidak. Karena sholatnya adalah semampunya, bukan semaunya. Selama masih mampu berdiri, maka berdirilah. Ketika berdiri masih bisa, maka sholatnya sambil berdiri seperti biasa. Takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surah. Kemudian rukuknya masih bisa, maka rukuk normal, ya, rukuk normal seperti biasa. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Baru ketika mau sujud, kalau memang tidak bisa menekuk kakinya karena sakit, barulah sujudnya sambil duduk, kemudian kepalanya menunduk. Sujudnya duduk, kepalanya menunduk, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian setelah sujud yang kedua, apakah masih sanggup berdiri? Kalau masih sanggup berdiri, berdiri lagi, normal lagi, rukuknya juga normal, i'tidalnya juga normal, kemudian sujudnya duduk di kursi lagi selama masih bisa berdiri. Tapi kalau setelah sujud yang kedua udah nggak sanggup berdiri lagi, maka lanjut duduk. Nah, seperti itu. Jadi itulah makna semampunya, ya. Jadi bukan semaunya tapi semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya masih sanggup berdiri, sholatlah berdiri. Nah, itu berkaitan dengan sholat sambil duduk. Duduknya bermacam-macam, ya. Ada duduk iftirash, duduk bersila pun boleh kalau memang tidak sanggup iftirash, bersila seperti ini. Boleh saja kalau memang bisanya bersila. Sama seperti selonjoran, sujudnya menunduk lebih rendah. Bagaimana kalau misalkan sudah tidak sanggup juga sambil duduk karena sakitnya terbaring bed rest di atas tempat tidur, mungkin kepalanya pusing berat, ya, tidak sanggup lagi sambil duduk, maka sebagaimana hadits tadi, fa'ala jambin. Fa'ala jambin itu artinya maka sholatlah di atas lambung. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya setelah orang tidak sanggup lagi sambil duduk, maka diutamakan sholat di atas lambung dulu. Sholat di atas lambung itu berbaringnya berbaring miring, menghadap ke kiblat. Berbaring miring itu nanti kita sholatnya di atas lambung, menghadap ke kiblat. Gambarannya adalah kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, kemudian tidur miring ke arah kiblat. Berarti kita berada di atas lambung kanan kita. Tergambar, ya. Jadi kepalanya di utara, kakinya di selatan, tidur miring, ya. Tidur miring, maka lambung kanan berada di bawah. Nah, ini cara sholat sambil tidur yang pertama, yaitu tidur miring. Kalau bisa diganjal dengan bantal, kemudian badannya lurus, ya, selama masih bisa lurus, ya, tidak
nekuk ya, selama masih bisa terus diluruskan. Kemudian selama masih bisa takbir, masih bisa sedekap, takbir sedekap seperti biasa sambil berbaring miringnya. Kemudian rukuk sujudnya bagaimana? Kalau masih sanggup, maka rukuk sujudnya itu menunduk ya, menunduk ya. Kemudian sujudnya menunduk lebih dalam. Akan tetapi tidak semua orang sakit sanggup. Maka kalau sudah tidak sanggup lagi menunduk seperti ini sambil berbaring, maka cukup menempelkan pipi ke bantal ya, menempelkan pipi ke bantal. Jadi gambarannya seperti itu ya. Anggap saja seperti ini ya, seperti ini, kepala saya di sini, kakinya di sini. Nah, kemudian di sini ada bantal, di sini ada bantal, ya, berbaring seperti ini, kepalanya di sini, dan ketika ruku tempelkan pipi ke bantal, ya, tekankan ke bantal. Kemudian sami Allahu liman hamidah, angkat lagi. Kemudian pas sujud tempelkan hidung dan kening ke bantal. Ya, tempelkan hidung dan kening ke bantal. Itu sujudnya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian lanjut berdiri lagi, tapi berdiri sambil berbaring. Ya, berbaring kayak tadi. Lanjut seperti itu. Itu fa'ala jambin, sholat di atas lambung. Selama masih bisa tidur miring dengan menghadap ke kiblat semacam itu, maka itu lebih diutamakan. Kalau tidur miring sudah tidak sanggup, maka baru tidur telentang. Nah, tidur telentang gambarannya adalah kepala di sebelah timur, kepala di sebelah timur, kakinya di sebelah barat, menghadap ke kiblat. Ya, jadi seperti selonjoran tadi semacam ini, ya. Kemudian berbaring. Kalau bisa dikasih bantal supaya agak tinggian. Nah, sama seperti tadi cara rukuknya. Kalau masih mampu, maka ditekuk kepalanya seperti ini, dan ketika sujud lebih nekuk lagi. Tapi tidak semua orang sakit sanggup, ya. Kalau sakitnya sakit kepala, pusing, belum tentu sanggup diangkat untuk ditekukkan ke depan. Maka seperti tadi, cukup ditempelkan pipinya ke bantal, tempelkan ke sebelah kanan, ya, seperti ini. Nah, bantalnya di sini, tempelkan pipinya di sebelah kanan bantal. Ini sebagai rukuknya. Kemudian sujudnya tempelkan hidung dan dahi bantal sebagai sujudnya. Nah, itu bagi yang tidak sanggup tidur miring, maka tidur telentang dengan cara semacam itu. Nah, kalau misalkan cara semacam itu juga sudah tidak sanggup, maka dengan isyarat mata. Nah, dengan isyarat mata, kalau sudah tidak sanggup lagi bergerak, tangannya sudah nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, kepalanya juga nggak bisa bergerak, nggak bisa noleh, ya, nggak bisa menyentuh bantal lagi, udah diam aja seperti ini, maka sholatnya dengan isyarat mata, ya, satu kedipan, ya, untuk rukuk, dibuka matanya untuk i'tidal, dikedipkan lagi untuk sujud, dibuka untuk duduk di antara dua sujud, kedip lagi untuk sujud, dan seterusnya, ya, sambil membaca doa atau membaca bacaan-bacaan sholat. Kalau dengan isyarat mata juga sudah tidak sanggup karena matanya hanya bisa terpejam, maka dengan hati, sholat dengan hati, dalam hati membaca bacaan sholat dan melaksanakan gerakan sholat, ya, rasakan hati dan pikiran ini bergerak, ya, seolah-olah bergerak. Nah, ini sholat dengan hati. Kalau sudah tidak sanggup dengan hati, maka disolatkan, artinya sudah meninggal dunia. Maknanya selama seseorang belum meninggal dunia, maka dia wajib sholat bagaimanapun caranya. Meskipun hanya mampu dengan hati, dia tetap harus sholat.
Sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, selama manusia masih sholat, kecuali akalnya tidak berfungsi alias gila. Ya, kalau yang gila meskipun masih hidup ya rufi al-qalam, terangkatlah pena pencatatan amal dari orang yang gila. Tapi kalau tidak gila, selama masih hidup, selama masih bisa bernapas, maka dia wajib sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah berkaitan tentang cara berdiri bagi orang yang tidak sanggup berdiri. Ada satu sunnah lagi bagi orang yang berdiri dalam sholat. Hendaknya ketika sholat itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadap sutroh, bukan sutra tapi sutroh, pakai tak marbutoh, sutroh. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli Rasulullah langsung berkata, sholatlah kalian dengan menghadap sutroh dan mendekatlah kepadanya. Ada hadis fi'li, beliau pernah sholat di tanah lapang, kemudian beliau menancapkan tombak di depan beliau, kemudian beliau sholat di belakang tombak itu, meletakkan tombak itu sebagai sutroh. Sutroh itu artinya pembatas, sehingga diketahui bahwasanya kita ini sedang sholat dan batasan tempat sujud kita di sutroh itu. Nah, para ulama kemudian berijtihad mengenai sunnahnya sutroh ini, ya, yang dilakukan Rasulullah SAW itu pakai tombak. Tapi secara umum beliau memberikan anjuran untuk ada pembatas di depannya. Maka para ulama membolehkan ketika memang kondisinya tidak seperti zaman Rasulullah yang menggunakan tombak, di zaman sekarang boleh juga menjadikan dinding ini sebagai sutroh, menjadikan tiang ini sebagai sutroh, menjadikan tas diberdirikan seperti ini menjadi sutroh. Di beberapa masjid ada yang membuat papan kecil gitu ya, itu jadikan sebagai sutroh ya. Kemudian ketika di depan kita ada orang yang lagi berdiri sholat atau sedang duduk, itu juga bisa jadi sutroh. Paling minimalnya itu garis, itu paling minimalnya ya, kata para ulama di dalam kitab Subulus Salam fi Syarhi Bulughil Maram disebutkan bahwa paling minimal itu garis. Maka dari itu para ulama juga ada yang membolehkan dengan sajadah semacam ini ya. Sajadah semacam ini kan sudah ada garisnya ya, sudah ada batasnya. Ini sudah mencukupi untuk menjadi sutroh. Yang penting ada tanda bahwasanya pembatas di situ. Nah, setelah kita mengetahui ada orang sholat yang menghadap sutroh, maka dilarang dengan keras. Sebagian ulama sampai mengatakan hukumnya haram. Mengelangkahi orang sholat, melewati orang sholat itu larangan keras dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan haram karena ancamannya sangat berat. Ya, ancamannya sangat berat. Kalau ada orang lagi sholat, jangan dilewati. Kalau melewatinya di depan sutrohnya nggak apa-apa. Misalkan ada orang sholat di sini, sutrohnya ini, maka lewati di sini, masih nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya di sini kemudian dilangkahi semacam ini yang nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, mendingan menunggu selama 40 tahun, menunggu sampai 40 tahun kalau perlu, sampai orangnya selesai sholat, ya, daripada melangkahi orang sholat. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian sholat kemudian ada orang yang mau melangkahi, maka tahanlah, ya. Kalau dia melawan, maka perangilah, kata beliau, seranglah, karena dia adalah setan. Nah, ini ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja melangkahi orang sholat.
kecuali anak kecil yang belum mumayyiz ya. Tetapi sebaiknya anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak sholat di masjid. Yang sholat di masjid itu anak kecil tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu udah bisa dikasih tahu ya. Nah, kamu sholat tapi jangan kemana-mana, di sini aja. Pas sholat udah dimulai, kamu ikut sampai salam. Udah dikasih tahu bisa, nah itu mumayyiz. Meskipun masih kecil, meskipun belum balik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa dikasih tahu, ini namanya ghairu mumayyiz, belum mumayyiz. Itu sebaiknya jangan diajak ke masjid. Sholatnya di rumah saja sama bundanya. Nah, kalau anak kecil yang belum mumayyiz, ya kalau seandainya melewati itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mumayyiz apalagi sudah balik itu boleh dicegah begini. Kalau ada yang lewat, tangan kita begini ya, memberi isyarat jangan lewat di depan saya. Nah begitu. Ini berkaitan tentang sutra. Maka yang lebih aman, meskipun tadi dibolehkan oleh sebagian ulama sutra itu dengan garis, yaitu garis sajadah ini, namun yang lebih aman supaya tidak rawan dilewati, maka sebaiknya menjadikan sutra itu adalah dinding ya. Jadi sholatnya misalkan sholat sunnah itu sebaiknya agak merapat ke depan, kemudian di baris selanjutnya menjadikan orang yang sholat di depannya sebagai sutra atau di balik tiang, itu lebih aman. Meskipun boleh-boleh saja di tengah boleh, akan tetapi rawan dilewati orang, karena bisa jadi orang lewat nggak sengaja mengira bukan orang sholat, mengira lagi berdiri ya nunggu qomat, ternyata lagi sholat. Nah kan, nah maka sebaiknya meskipun dibolehkan menjadikan garis sebagai sutra, namun sebaiknya yang lebih aman adalah menjadikan dinding ini sebagai sutra. Sholatnya di depan, kalau enggak di balik tiang, kalau enggak di belakangnya orang sholat, sehingga kelihatan kalau lagi sholat. Nah inilah beberapa hal yang berkaitan tentang berdiri dalam sholat. Maka setelah ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Namun dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya berkaitan tentang rukun-rukun sholat ataupun tentang berdiri saat sholat. Monggo dipersilakan apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali sebenarnya keterbatasan di dalam sholat tadi. Pertama mungkin kita lihat biasa waktu di rumah sakit, orang yang sakit itu ada keterbatasan posisi sholat mau menghadap kiblat mau begitu dan sebagainya. Di dalam di rumah sakit kadang-kadang tidak boleh turun, itu tidak termasuk mungkin kencing aja nggak boleh, dia harus pakai pampers atau pakai kateter. Nah ini bagaimana cara sholat? Karena mungkin kalau pakai pampers barangkali mungkin masih bisa pampers, tapi di dalam sholat kita tidak bisa menghadap kiblat, atau mungkin sangat terbatas sekali untuk duduk maupun berdiri. Itu saja sementara, sebenarnya masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus dan sangat penting ya. Kaidahnya adalah ayat tadi yang saya bacakan, yaitu ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Artinya semampunya saja melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tadi sama semampunya. Pada saat kita membahas tentang wudu, itu kita membahas ada 3 orang, 3 jenis orang yang disunnahkan untuk senantiasa berwudu setiap kali mau sholat. Ini nanti ada kaitannya. 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang kena penyakit salisil baul. Apa itu salisil baul? Salisil baul itu kencing terus menerus tanpa disadari. Orang yang terus menerus kencing tanpa disadari keluar kencingnya. Nah, ini namanya penyakit salisil baul. Orang yang semacam ini dalam syariat, dalam fikih, dia dianjurkan untuk senantiasa berwudu setiap kali mau sholat. Berbeda dengan orang normal. Kalau orang normal 1 kali wudu itu bisa untuk beberapa kali sholat. Tapi orang yang salisil baul itu 1 kali wudu untuk 1 sholat. Nanti sholat lagi, wudu lagi. Dan sholatnya pakai pampers, ya. Meskipun sambil sholat keluar kencingnya, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah kita bahas pada saat membahas tentang wudu. Maka ada kaitannya dengan orang yang sholat tadi. Dalam kondisi yang tadi digambarkan, bahwasanya orang yang di rumah sakit kadang pakai kateter, ya, sehingga dia ya kemana-mana membawa kotorannya, membawa kencingnya. Itu sama dengan orang yang salisil baul tadi, bahwasanya dibolehkan saat sholat pakai pampers meskipun di tengah-tengah sholat pipisnya keluar. Itu dibolehkan dilanjutkan sholatnya. Yang penting pakai pampers supaya tidak mengotori masjid atau mengotori sajadah. Demikian pula orang yang tadi digambarkan, kalau memang kondisinya semacam itu, tetap sholat, ya, tetap sholat, berwudu atau tayamum semampunya. Kalau misalkan berwudu, maka ada orang yang bawakan air pakai teko, bawa baskom atau nampan, kemudian dituangkan, dia berwudu, ya, di atas tempat tidur berwudu. Kalau sudah tidak sanggup berwudu, tinggal tekuk, ya, yang ada deduknya, kemudian tayamum, ya, 2 kali, kemudian tayamum, kemudian sholat. Sholatnya bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri seperti tadi yang dicontohkan. Bagaimana dengan menghadap kiblatnya? Menghadap kiblat ini, kalau memang dalam kondisi darurat tidak memungkinkan, maka dimaafkan mau menghadap kemana saja. Karena menghadap kemana saja, asalkan niatnya menghadap kiblat, maka sampailah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawalli wujuhakum syatrah, ya. Kalau orang yang masih sanggup untuk menghadap ke kiblat, wajib menghadap ke kiblat. Akan tetapi yang tidak sanggup, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah sholat sunnah di atas untanya, dan untanya ini sedang perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah. Beliau sholat di atas untanya, ya, artinya kemanapun unta itu pergi, beliau tetap sholat di atas untanya, ya. Ya, tidak kemudian miring-miring begini, ya. Ya, artinya dapat kita ambil kesimpulan pada saat itu Rasulullah SAW, tapi itu sholat sunnah, ya, itu diperbolehkan tidak langsung menghadap ke kiblat, ya, dalam sholat dalam kondisi darurat. Demikian pula orang yang tadi digambarkan di rumah sakit dalam kondisi darurat tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat, maka sholatnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semampunya. Artinya dia tetap wajib untuk sholat selama pikirannya masih sadar, ya, pikirannya masih sadar, bukan hilang ingatan. Kalau orang yang sakitnya hilang ingatan, ini baru yang
tidak wajib. Tapi selama pikirannya masih sadar, bagaimanapun kondisinya, sholatlah semampunya, dan kondisi tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari para ulama di dalam kitab-kitab fikih sholat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Bagi orang yang sakit, sebetulnya dia masih sadar, iya, tapi kadang-kadang tidak hafal dengan Fatihah atau bacaan-bacaan. Apakah ini bisa dituntut atau seperti apa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tuh. Ya, sebaiknya ada yang menunggu orang yang sehat, menunggu yang sedang sakit untuk ngingetin sudah waktunya sholat. Ini sudah ada zuhur, yuk kita sholat dulu. Ini sudah ada asar, yuk kita sholat dulu. Kemudian kalau misalkan dia mau berwudu, diambilin airnya, diambilin handuknya. Kalau dia mau tayamum, disediakan debunya atau tempat yang ada debunya. Kemudian dirapikan tempat tidurnya, kemudian disediakan bantalnya. Dan kalau perlu dituntut bacaannya. Kalau memang dia sudah kesulitan untuk membaca bacaan-bacaan sholat, khususnya yang fardu, ya, termasuk gerakan-gerakannya itu dipandu, tidak mengapa, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Moga ada lagi mungkin. Ya. Kalau moga ada Pak, silakan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Nanti kalau nggak cukup dilanjutkan depan. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Ustaz, sholat tumakninah dari awal sampai ke akhir, tolong dijelaskan. Karena kadang orang sholat itu sok nggak ada tumakninahnya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Tumakninah sebagaimana kemarin kita jelaskan, itu termasuk rukun, termasuk wajib. Orang sholatnya bagus tapi nggak tumakninah, itu nggak sah. Rasulullah SAW pernah nyuruh orang ulangi sholat gara-gara kurang tumakninah. Yang namanya tumakninah itu berhenti sejenak setiap gerakan. Ketika ruku, misalkan kita berdiri, kemudian ruku, Allahu Akbar. Ini sampai diam dulu, sampai diam, tidak ada yang bergerak. Berapa lama? Kurang lebih selama kita mengucapkan satu tasbih. Misalkan seperti ini, Subhanallah, Sami'allahu liman hamidah, sampai anteng, Subhanallah, Allahu Akbar, sampai anteng. Kemudian ketika anteng mengucapkan Subhanallah. Jadi harus anteng dulu, tidak ada gerakan lain sampai betul-betul anteng. Kemudian antengnya itu selama apa? Selama kita mengucapkan Subhanallah satu kali. Itu paling minimal tumakninah. Sunnahnya itu 3 kali. Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim 3 kali. Subhanarabbiyal a'la, as-sujud 3 kali. Sunnahnya demikian. Ya, tapi minimalnya 1 kali tasbih. Itu bagi yang ingin sholatnya cepat-cepat, ya, itu bisa tetap sah selama bisa tumakninah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai sini dulu pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.